Halo teman-teman, nama saya Prayoga Pangestu. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama 2 dengan tema Islam Nusantara. Sebelum kita masuk ke tema kita, yaitu Islam Nusantara, kita akan tarik mundur dulu sampai dengan sejarah awal masuk Islam sampai sampai bisa di Indonesia. Islam pertama masuk oleh banyak sejarawan diyakini pada sekitar abad awal 7 atau abad ke-9 yang didukung dengan adanya bukti sejarah yang ditunjukkan oleh berita Cina dari zaman dinasti Tang. Catatan tersebut menerangkan bahwa pada tahun 674 Masehi, di pantai sebelah barat Pulau Sumatera terdapat perkampungan yang bernama Barus atau Pansur yang dihuni oleh orang-orang Arab yang memeluk Islam pastinya. Hal ini juga didukung oleh keterangan oleh para pedagang Muslim Arab dan juga pedagang Muslim Persia yang telah memiliki hubungan dagang dengan kerajaan Sriwijaya yang ada di Palembang, yang artinya mereka sudah berhubungan cukup panjang dan cukup intim jika mereka sudah sampai dengan berhubungan dengan kerajaan Sriwijaya. Sehingga sangat mungkin bahwa melalui kontak bisnis akan terjadi pula kontak budaya, agama, atau yang lain antara masyarakat lokal di Indonesia dengan pedagang Muslim. Next, apa itu Islam Nusantara? Islam Nusantara sebenarnya bukanlah aliran, akan tetapi model Islam baru yang merupakan suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara setidaknya sejak abad ke-16. Model Islam ini sebagai hasil dari interaksi, kontekstualisasi, interpretasi, dan pengajaran terhadap nilai-nilai Islam yang universal, sebagaimana yang sesuai dengan realitas sosiologi kultural Indonesia. Islam tradisional atau Islam Nusantara yang pertama kali berkembang di Indonesia adalah dari cabang Sunni atau mungkin lebih dikenal dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh kaum ulama, para kiai di pesantren. Seiring berkembangnya waktu, beberapa aspek dari Islam tradisional kemudian memasukkan berbagai budaya dan adat istiadat ke dalam pengajarannya. Dalam Islam Nusantara tersebut memiliki beberapa karakteristik. Salah satunya adalah tasawuf atau moderat, rahmat yang pengasih, dan anti radikal, inklusif, dan juga toleran. Kemudian hubungannya dengan budaya lokal lebih menguntungkan pendekatan yang simpatik, tidak terkesan menghancurkan, menjalankan syiar Islam dengan rahmat atau tolerannya, dengan hubungan antar sosial antara masyarakat lokal maupun para pesyiar Islam, yang mereka dengan budaya lokal mengedepankan tidak menghancurkan, merusak ataupun membasmi budaya asli, akan tetapi mereka akan lebih merangkul, menghormati, memelihara, serta melestarikan budaya lokal dengan sesama yang akan
menyebabkan para masyarakat lokal lebih menerima dan juga lebih merangkul. Dalam penyebaran agama Islam atau Islam Nusantara itu juga banyak dipengaruhi oleh para Songo yang menyebarkan agama Islam melalui dari kesenian, budaya, dan juga seni-seni yang lain seperti Sunan Kalijaga atau Sunan Kalijogo yang bernama asli Raden Syahid yang merupakan anak dari Adipati Tuban Tumenggung Wilatikta. Sunan Kalijaga memanfaatkan kesenangan warga pada seni sehingga dia lebih memilih berdakwah dengan menggunakan kesenian pula. Dia berdakwah melalui wayang kulit dengan tokoh-tokoh yang dia ciptakan seperti Semar, Petruk, Gareng, dan juga Bagong. Terus melalui tembang, gending, dan juga gamelan. Semua seni yang mengalir dari tubuhnya atau semua seni yang mengalir atau semua yang dia sampaikan akan diberi nafas Islam agar menjadi sarana dakwah yang banyak disukai oleh semua kalangan masyarakat. Beliau juga dikenal sebagai pujangga karena tembang-tembangnya yang juga populer pada masyarakat lokal. Dia dikenal sebagai sang pujangga yang berjiwa besar. Kemudian Sunan Bonang. Sunan Bonang atau Sang Sunan identik dengan yang kerap dipanggil atau disebut dengan seniman yang berdakwah. Beliau menggunakan wayang dan gamelan sebagai media dakwah Islam, sama seperti Sunan Kalijogo. Dia juga menciptakan dia juga menciptakan syair Islam, pesan tauhid untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Dalam setiap syair atau lagu yang dia sampaikan kerap diselingi dengan ucapan 2 kalimat syahadat. Selain itu, gamelan yang mengiringinya berasal dari syahadatin, kemudian dikenal sebagai sekatan. Kemudian ada Sunan Muria. Dikutip dari situs Bapeda Kudus, nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Syahid atau Raden Said, dengan nama kecil Raden Prawoto, yang merupakan putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Sujina. Dalam sepanjang periode beliau berdakwah, dia lebih suka bertugas atau berada di daerah desa dan bergaul dengan masyarakat-masyarakat di sekitar. Dia menciptakan lagu-lagu Jawa yang sehingga banyak menggait masyarakat lokal seperti Mojopat, Kinanti, Sinom, dan yang lainnya. Sunan juga menitik beratkan dakwah pada pembinaan mental masyarakat. Dengan apa yang saya sampaikan tadi, semoga dapat menjawab ataupun mengobati rasa penasaran. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan karena keterbatasan ilmu ataupun penyampaian yang kurang sempurna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prayoga. Sekian dan terima kasih.